Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik. Anak-anak, apakah hari ini ada yang izin ataupun ada yang sakit atau yang lainnya yang tidak masuk pada hari ini? Oh, semuanya masuk nggih? Oke. Baik anak-anak, sebelum kita menginjak acara selanjutnya yaitu pembahasan materi, seperti biasanya terlebih dahulu marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya apa yang kita laksanakan pada materi hari ini atau pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar, dan apa yang kita sampaikan nanti, yang Pak Muklas sampaikan nanti, mudah-mudahan dari Allah ilmu yang barokah dan bermanfaat. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa bi syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas doa yang telah kita baca bersama-sama tadi, mudah-mudahan benar-benar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 Allahumma amin. Baik anak-anak, Pak Muklas tanya mengenai materi yang minggu kemarin, yaitu tentang kalimat thayyibah. Apakah ada yang masih ingat? Ada berapa kemarin yang Pak Muklas sampaikan? Baik, ada 3. Apa saja yang kemarin? Yang pertama adalah kalimat Subhanallah, yang disebut juga dengan kalimat apa? Kalimat tasbih. Yang kedua, kalimat takbir. Bunyinya Allahu Akbar nih. Terus yang ketiga kalimat yang bunyinya Masya Allah. Baik, ternyata anak-anak masih ingat semua. Kita lanjutkan di sini materi di sini pada pagi hari ini, yaitu tujuan pembelajarannya adalah memahami kitab-kitab Allah sebagai landasan beraktivitas yang bernilai ibadah dan berdimensi ukhrawi. Berarti pada materi pada pagi hari ini yaitu materi tentang kitab-kitab Allah. Anak-anak, kalian tahu kitab-kitab Allah itu bagaimana sih? Apa sih kitab-kitab Allah? Terus berapa sih jumlah kitab Allah? Terus untuk apa sih? Atau apa sih hikmah mempelajari kitab-kitab Allah? Dalam hal ini akan Pak Muklas sampaikan pada materi pada hari ini. Anak-anak, tadi mengenai kitab Allah ya. Apa sih kitab Allah itu? Kitab atau disebut juga dengan Alkitab. Secara bahasa, Alkitab memiliki arti yang ditulis. Berarti surat yang dikirim oleh seseorang itu juga disebut juga dengan kitab. Orang Arab mengatakan kitab adalah tempat untuk belajar menulis, atau disebut juga dengan maktab. Kitab juga diartikan ketentuan Allah. Di sini yang disebut dengan kitab yaitu wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul dan untuk diajarkan kepada semua umatnya sebagai petunjuk dan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, mengenai kitab Allah jumlahnya kurang lebih sekitar 104 kitab. Akan tetapi yang wajib kita percayai dan kita yakini, karena kitab-kitab Allah itu termasuk salah satu dari rukun iman yang ke-6. Baik anak-anak, mengenai kitab-kitab Allah yang wajib kita yakini dan kita imani, yang pertama adalah
kitab Zabur yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang kedua, kitab Taurat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang nomor 3 yaitu kitab Injil yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam, yang pada saat ini diklaim oleh orang-orang Yahudi kalau di Indonesia itu menjadi kitabnya orang-orang yang beragama Kristen atau Nasrani. Sedangkan kitab yang keempat yaitu kitab Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang dimana kitab Al-Quran itu adalah sebagai penyempurna dari kitab-kitab Allah yang terdahulu. Selanjutnya yaitu bagaimana cara mengimani kitab-kitab Allah. Semua kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada para rasulnya yang berisi ajaran untuk menyembah kepadanya. Akan tetapi cara dan waktu untuk menyampaikan kitab-kitab itu berlainan, yang tentu dalam menyampaikan ajaran-ajarannya itu disesuaikan dengan keadaan dan situasi pada saat kitab tersebut diturunkan. Oleh karena itu, cara kita beriman kepada kitab suci yang diturunkan sebelum Al-Quran adalah meyakini dengan sepenuhnya bahwa kitab tersebut pernah diturunkan kepada nabi dan rasul yang menerimanya sebelum kitab Al-Quran. Akan tetapi, isi dan ajaran kitab-kitab sebelum Al-Quran tidak patut kita tiru, tidak patut kita imani, dan tidak patut kita yakini isi di dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran, karena kita sebagai umat Islam sudah ada kitab, yaitu kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai penyempurna kitab-kitab terdahulu. Setelah kita mengetahui bagaimana cara dan waktu untuk beriman kepada Allah, untuk itu kita sekarang perlu mengetahui hikmah dan alasan mengapa kita harus beriman kepada kitab Allah. Yang pertama, alasannya adalah atau hikmahnya agar iman yang ada di dalam diri kita semakin menjadi kuat. Yang kedua, alasannya adalah hidup kita di dunia setiap hari akan selalu lurus kepada real agama yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW yang berpedoman pada Al-Quran dan sunnah beliau dan tidak mudah tersesat. Alasan atau hikmah yang ketiga yaitu dapat menambah ilmu pengetahuan kita. Alasan yang keempat atau hikmah yang keempat itu adalah rasa takwa kita dan keimanan kita akan tetap terus terjaga sampai akhir hayat kita. Hikmah atau alasan yang nomor 5 yaitu hidup kita akan menjadi jauh lebih optimis dan percaya diri. Hikmah yang nomor 6 yaitu agar kita semua kelak di akhirat dapat memperoleh syafaat dari Al-Quran yang telah kita amalkan, yang telah kita pelajari ketika hidup di dunia. Demikian materi pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadikan ilmu yang barokah dan bermanfaat. Kurang lebihnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.